semuanya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak atas setiap kehidupan kita. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online GB Karya Allah. Saya berdoa kiranya kasih Kristus senantiasa boleh melanda kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita memulai ibadah online kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan kalau pada saat ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Mari Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan pimpin kami Tuhan sebentar sehingga setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa biar hadirat Allah boleh turun atas setiap kami masing-masing yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan, kami boleh dibangkitkan kembali. Karena kami tahu ada janji, kuasa, dan berkat Tuhan atas setiap ibadah. Terima kasih Bapak yang baik. Dan jika sebentar kalau kami mau memuji-muji, Tuhan kami mau menikmati firman Tuhan, bukakan setiap pintu hati kami. Sehingga sebentar Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus kami boleh menikmati hadirat Allah. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Hari ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh gembala atas kita gereja di Tuhan GB Karya di tempat ini. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Yesaya 60 ayat ke-1 katakan, bangkitlah dari antara orang mati. Dan biar terang Tuhan bercahaya atas kehidupan kita. Siap bangkit Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia sanggup untuk membangkitkan yang mati. Haleluya, bangkit. Amin. Mari angkat suaramu, muliakan Dia. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Siap maju, angkat suaramu, haleluya. Kita buat kalahkan tipu dengan siapa? Lagi yo, bangkit, haleluya. Mari maju. Angkat suaramu. Yes, mana suaranya nggak kedengeran? Kota benteng. Lebih keras katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yes, amin, amin.
di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus kata benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Kita percaya saat masalah datang, saat persoalan datang, kita tidak butuh orang lain. Kita cuma butuh nama Yesus. Amin. Karena nama Yesus ada jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia selalu menonton. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menuntun kita. Tidak ada hari-hari yang tidak kita lalui tanpa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menikmati hadirat. Kita mau menaikkan syukur kita. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setianya tidak pernah berakhir. Firman Tuhan katakan bahwa kasih setianya tinggi, dalam, lebar, luas, lebih luasnya lautan. Ini yang membuat kekuatan kami tetap Tuhan. Haleluya, kasih karuniamu lebih dari cukup atas kehidupan kami. Engkau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui, suka duka ku jalani. Aku kuat melewati, karena Engkau menyertai. Di saat aku terjatuh, masalah silih berganti, namun pertolonganmu selalu ada bagiku. Semua naikkan syukur atas kasih setianya. Ku naikkan syukurku buat kasih setiamu yang tak pernah habis di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih padamu, oh Yesusku. Kau baik bagiku.
saat ini. Kasih setianya, kebaikannya selalu menyertai sepanjang hidup kita. Mungkin saat ini masa-masa pandemi, tapi percayalah kuasa Tuhan, kesetiaannya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Bahwa Dia berjanji menyertai dan Dia akan menyertai sampai pada kesudahan. Dia yang akan mencukupi semua kebutuhan. Firman Tuhan berjanji, Allahmu akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang perlu kita lakukan bersyukur dan percaya bahwa Dia akan melayani. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Selamanya sekali lagi naikkan syukur. Amin. Kami mau naikkan syukur karena kami tahu Tuhan Yesus. Kita berkata bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi bagian kami sekarang. Amin. Haleluya. Padamu, oh Yesus, katakan Dia baik. Kau baik bagiku, ya, selamanya. Kau baik bagiku. Amin. Syukur kita bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji dan selalu menepati. Engkau Allah yang berfirman dan digenapi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Yang percaya akan kuasa Tuhan, yang percaya akan firman Tuhan, yang percaya akan janji Tuhan, mari kuatkan hatimu sehingga benar-benar saat ini kuasa Tuhan bekerja dan Dia akan membuka jalan dan setiap kehidupan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin. Katakan, aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Aku percaya akan janji-Mu. Amin. Benar Tuhan. Setiap kami mengangkat suara hari ini sebagai tanda iman percaya kami bahwa Yesus kami sanggup dan Dia sudah membuktikan memelihara kami sampai saat ini. Yesus, aku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya akan firman-Mu. Yesus, aku percaya. Sekali lagi yuk sama-sama.
Tuhan. Allah yang kita percaya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikan, buat anugerahmu. Tuhan telah pimpin, Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami, dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk firman Tuhan. Kembali Tuhan, ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan. Tuhan layakkan setiap kami untuk kami boleh layak mendengar firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, satukan setiap hati kami, setiap roh kami untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan pada hari ini. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan kemuliaan-Mu, di dalam nama yang kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, shalom. Saudara-saudara kekasih, saya percaya dimanapun kita berada hari ini, ketika kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang undangan invitation untuk bagi setiap kita. Apabila tetangga kita atau kenalan kita atau sahabat kita, mereka mengadakan undangan, mereka mengadakan satu perjamuan. Terus setiap kita yang mendapat undangan, kita mendapatkan panggilan, kita merasa terhormat, kita merasa bangga. Oh, ternyata kita ini dihargai loh. Ternyata kita ini termaksud orang-orang yang diundang, orang-orang yang mendapat perhatian khusus, sehingga kita boleh ada dalam undangannya seperti itu. Dan saya percaya setiap kita yang diundang, kita ini mempunyai harga diri yang lebih lagi, dan mempunyai keyakinan, yes, aku ternyata mendapat undangan ini. Dan begitu juga yang mengadakan pesta, yang mengadakan acara ini, mereka ketika mengundang orang-orang yang akan diundang, mereka pasti akan memilih-milih orang siapa yang akan mereka undang. Dan rata-rata realitas kenyataan dari kehidupan ini, manusia itu melihat, mengundang orang-orang yang akan diundang, entah itu sahabatnya, sahabat dekat, sahabat karib, teman dekat, atau juga saudara, kerabat yang mereka anggap itu dekat dan mereka kenal dan sering ada hubungan dengan mereka. Dan ada juga yang melihat undangannya itu walaupun mereka baru bersahabat sebentar, mereka baru kenal sebentar, tapi karena orang ini terhormat atau orang ini kaya atau punya kelebihan yang mereka pandang, wah, orang ini punya kelebihan, akhirnya mereka juga turut diundang. Jadi ada hal-hal yang membuat pertimbangan-pertimbangan yang membuat akhirnya orang-orang yang tersebut yang mereka kenal itu diundang. Haleluya. Manusia selalu melihat apa yang dilihat oleh mata dan dirasakannya. Mereka memilih-milih setiap undangannya. Hari ini kita mau belajar, ternyata kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan mengundang setiap kita, Tuhan itu tidak pernah memandang setiap kita, tetapi Dia mengeluarkan undangan. Undangannya ini ditujukan kepada setiap manusia. Mari kita buka ayatnya. Saya ajak kita buka ayatnya. Matius 11 ayat yang ke-28. Yang udah temu bilang, oh yes. Haleluya. Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan katakan, marilah. Marilah ini merupakan kata ajakan. Marilah kepadaku. Jadi Tuhan mengundang setiap kita. Marilah kepadaku semua tanpa terkecuali, semua. Jadinya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Jadi hari ini kita akan belajar ada 3 poin undangan yang Tuhan tujukan. Ini ditujukan kepada siapa undangannya ini? Dan kita ini patut berbangga loh. Kita ini patut merasa terhormat. Karena kenapa? Ternyata Tuhan, poin yang pertama, mengundang setiap orang dan kita ada termaksud di dalamnya.
Tuhan mengundang semua tanpa memandang latar belakang setiap kita. Tuhan mengundang setiap kita tanpa memandang ini orang berdosa atau tidak berdosa, orang yang punya harta banyak atau orang yang miskin, atau orang ini tidak punya kelebihan, jadi nggak usah diundang. Tuhan tidak seperti itu, tapi Tuhan mengundang setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Mau dia buruk rupa, mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia kaya, miskin, kecil, besar, wanita, pria, semua diundang, diajak. Semua ini panggilan khusus. Marilah kepadaku semua. Semua itu menunjukkan kepada semua manusia. Kalau presiden atau pejabat pemerintah mengundang kita, atau orang-orang yang terhormat mengundang kita, kita ini udah bangga loh. Bahagia banget. Wah, kita termasuk dalam undangannya. Ada nama kita tercatat. Nah, apalagi Tuhan kita yang mengundang setiap kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengundang kita. Nah, ini panggilan terhormat. Undangan yang lebih terhormat. Paling terhormat. Oleh karena itu kita harus bangga. Dan kita yang diundang, kita harus segera merespon nih. Kita harus segera datang. Marilah kepadaku semua. Ini kesempatan yang indah. Karena Tuhan tidak pernah memandang. Dan saya ajak buka ayatnya kembali. Matius 4 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan. Matius 4 ayat yang ke-24. Yang udah tunggu bilang, oh yes. Sama-sama kita baca. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Garis bawahi, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, maka dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Dahsyat, Tuhan menerima semua orang yang buruk keadaannya tanpa memandang. Semua diterima oleh Tuhan. Ini undangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kita patut bangga. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Orang ketika menjamu orang, dia memandang rupa. Dia melihat siapa yang pantas, yang patut diundang. Tetapi Tuhan kita, justru yang buruk rupa semuanya juga diundang tanpa terkecuali. Hebat dan dahsyat luar kita. Tuhan kita luar biasa. Itu poin yang pertama. Undangan yang pertama. Poin yang kedua. Kembali kita buka ayatnya. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih lesu. Ternyata semua selain undangannya itu ditujukan kepada semua orang. Firman Tuhan katakan yang letih lesu, yang udah capek, yang udah lelah, yang udah hopeless, yang udah gak kuat, gak tahan lagi menjalani hidup ini. Kayaknya udah capek deh. Udah deh, aku mau nyerah aja deh. Ternyata ada satu ajakan Tuhan. Mari kamu. Ternyata orang yang letih lelah, letih lesu, masih ada harapan. Lelah itu bukan hadir untuk mematahkan semangat, tetapi mereka itu datang untuk mengembalikan tenaga setiap kita. Haleluya. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan tahu, lelah itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru lelah ini ketika kita tidak akan menyerah karena lelah. Karena lelah itu bukan akhir dari segala-galanya dari kehidupan kita. Kita masih ada harapan. Masih ada pengharapan kita di dalam Tuhan. Tuhan malah mengajak, mari kamu yang letih lesu, kamu yang sudah capek, sini. Bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu kita harus bangga. Haleluya. Lelah itu merupakan kesempatan emas untuk kita memperbaiki segala
keadaan. Justru diizinkan Tuhan. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita mengalami kelelahan. Itu kesempatan emas untuk kita coba berdiam sebentar. Makanya di dalam kitab Mazmur, di akhirnya suka ada dalam kitab Mazmur, Selah, Selah. Itu berhenti sebentar. Kesempatan emas untuk memperbaiki segala keadaan. Stop sejenak, berhenti sejenak, istirahat sejenak. Karena semuanya itu butuh istirahat untuk jedanya kita. Jadi diizinkanlah Tuhan yang namanya itu letih lesu dah. Supaya kita berhenti sejenak. Beristirahat sejenak. Haleluya. Kalau kita terus tidak ada lelahnya. Nah ini yang membuat orang setiap kali bisa jadi bablas kelewatan. Karena ada letih lelah, ada letih lesu. Ini untuk menjadi kita stop. Untuk jeda istirahat. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Yes, amin. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga. Firman Tuhan katakan lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini, seberapa banyak yang mengalami? Bebanmu merasa berat. Masalahmu besar. Sakit penyakitmu yang sudah tahunan tidak sembuh. Mari, ada undangan Tuhan untuk kita boleh datang kepadanya, untuk kita kembali kepadanya, untuk kita mengingat bahwa ada Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat daripada segala beban persoalan masalah kita. Tuhan kita lah dahsyat dan luar biasa. Dan hanya Dia yang mampu melakukan segala hal-hal yang mustahil. Karena buat Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan mampu membangkitkan orang mati saja Tuhan bisa. Apalagi penyakit setiap kita. Mari kita datang hampiri tatanya Dia. Ketika Dia mengundang kita. Datang hampiri. Lakukan apa yang Tuhan mau. Serahkan segala bebanmu. Jangan kau pikul sendiri. Ketika engkau memikul sendiri, makanya engkau tidak pernah ada jalan keluar. Ketika engkau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau lelah, engkau capek. Mari serahkan, taruh di bawah kakinya Tuhan. Dan ketika kita sudah menaruh di bawah kakinya, jangan diambil lagi. Banyak sering kali kita seperti itu. Tuhan, aku udah gak kuat. Aku taruh segala bebanku. Aku taruh segala masalahku. Aku taruh segala penyakitku di bawah kakimu Tuhan. Kita berkata seperti itu dan kita berdoa seperti itu. Kita taruh di bawah kaki Tuhan. Tetapi setelah kita bilang amin, kembali pikiran kita, otak kita yang merangsang semua. Menggerakkan kita, membuat kita. Jadinya kita berpikir kembali. Kok aku masih sakit ya? Kok aku gak bisa ya? Kok persoalan aku berat banget sih? Kok sampai sekarang Tuhan belum berikan jalan keluar? Kayaknya susah deh. Akhirnya mengandalkan manusia, mencari sahabat, mencari orang lain untuk dapat membantu setiap kita. Nah ini yang membuat akhirnya mujizat itu tidak terjadi karena kita mengambil alih kembali segala beban, persoalan, masalah yang sudah kita taruh tadinya di bawah kaki Tuhan. Terus kita angkat kembali, kita pikul kembali. Akhirnya kita tidak mengalami segala sesuatu, hal-hal yang dahsyat. Mari saudara, pegang janji Tuhan. Ada undangannya hari ini buat setiap kita. Haleluya. Betul, percayakan semuanya ke dalam tangannya. Karena Tuhan yang akan memberikan. Dan yang terakhir dia bilang apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seberapa berat bebanmu, seberapa besar masalahmu, seberapa lama penyakitmu. Hari ini Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Kamu, seberapa berat bebanmu, seberapa besar masalahmu. Engkau yang udah capek, yang hopeless, yang udah gak kuat, yang udah gak tahan. Mari datang. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti Tuhan yang akan berperkara. Tuhan yang akan menuntaskan segala masalah, persoalan masalah kita, sakit penyakit kita. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang mengambil alih. Dan Dia yang berjanji itu setia adanya. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita.
Janjinya itu iya dan amin. Oleh karena itu, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau hari ini kita masih ada kesempatan, kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, berarti setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, termasuk hari ini yang ada di sini. Nah, ini kita mendapat undangan khusus. Serahkan semuanya ke dalam tangannya. Serahkan segala bebanmu. Serahkan segala persoalan yang engkau sudah tidak mampu. Serahkan, karenanya Tuhan yang mampu. Tuhan mempunyai jalan keluar. Dia tahu mana yang terbaik. Dan dia tahu waktu yang tepat. Janjinya, dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya tutup dengan satu kalimat. Teruslah berjuang. Sampai ketika lelah itu datang, dia tidak ada artinya lagi sama sekali. Haleluya. Amin. Terus kita berjuang hari-hari ini. Seberapa besar bebanmu, seberapa besar masalahmu, seberapa letih lesunya engkau. Terus berjuang. Sampai ketika lelah itu datang. Ketika masalah itu datang, ia sudah tidak ada artinya lagi. Sama sekali. Karena kenapa? Kita tetap berjuang dan kita percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mempunyai jalan keluar. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dan Tuhan tidak pernah tertidur atau terlelap. Dia tahu segala keberadaan kita. Dia tahu segala problem kita. Dia tahu segala masalah kita. Dan dia tahu pun seberapa kuat kita menanggungnya. Ketika kita sudah mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dia akan menuntaskan segala beban persoalan masalah kita. Dia akan mengangkatnya. Dan dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Responi undangan ini. Terima undangan ini. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau memiliki kesempatan hari ini mendengar, berarti setiap kita ini masuk dalam undangannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat anugerahmu Tuhan Yesus. Kau yang sudah mengundang setiap kami Tuhan pada saat yang indah ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kami mendengarnya Tuhan, kami sadar bahwa kami termaksud undangan yang Tuhan persilakan untuk kami boleh ikut dalam pestanya Tuhan, dalam undangannya Tuhan, yang Tuhan akan mengangkat segala beban kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, ketika Engkau memanggil dan kami siap dan kami mau meresponi, kami mau masuk dalam undangan itu. Kami mau taruh segala beban persoalan masalah kami. Kami yang sudah letih lelah, kami yang sudah capek, kami yang sudah tidak berdaya lagi. Kami mau masuk. Kami mau ikut dalam undangan Tuhan. Dan hari ini saudara, kalau engkau yang sudah tidak mampu dan engkau yang mengalami letih lesu dan berbeban berat dan engkau mau menerima undangan, angkat tangan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku orangnya Tuhan. Aku yang mau masuk. Aku yang mau menghadiri undangan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Aku yang sudah gak mampu. Aku yang sudah putus asa. Aku yang sudah letih lesu Tuhan Yesus. Udah gak berdaya lagi. Tuhan melihat saat yang ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat. Mari Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Tuhan yang akan menggantikannya dan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Tuhan jamah setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami yang menerima undangan ini, Tuhan Yesus menerima kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan.
Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu, begitu rawatan-Mu, piara-Mu. Kami mau doa pribadi, doa syafaat. Engkau yang menyertai kami, doa berkat Tuhan. Engkau yang ciptakan bumi dan langit ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, dan gunung Merapi, virus COVID-19. Engkau yang matikan skala bencana-bencana ini. Lindungilah negeri kami, Indonesia yang kami cintain, Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Jauh negeri kami, pulau-pulau kami, jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, gunung Merapi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Lindungilah pemerintahan kami yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Jokowi, dan amin. Jamalah setiap aparat pemerintahan kami, hingga mereka saling melayani, saling cinta damai, saling membangun negeri kami. Dan juga jamalah bangsa kami menjadi bangsa kami yang cinta damai, saling mengasihi, saling mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang telah berdoa, Engkau berkatin mereka dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, dan pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau yang cukupkan semua kehidupan kami. Kami mau terima damai sejahtera, sukacita. Anak-Mu yang lemah dikuatkan, anak-Mu yang sakit disembuhkan, anak-Mu yang kurang dicukupkan. Kami akan terima berkat-Mu, persekutuan yang pimpin Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.